Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 mata kuliah psikologi eksperimen akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah kami lakukan sebelumnya. Nah, jurnal yang pertama dapat dilihat di slide merupakan jurnal internasional yang dimana penelitiannya itu berfokus pada orang tua yang memiliki ADHD. Nah, orang tua dengan ADHD itu cenderung mengalami kesulitan dalam fungsi eksekutif seperti pengendalian perhatian, emosi, dan perilaku. Nah, hal ini itu dapat berdampak pada pola pengasuhan yang kurang konsisten dan meningkatkan stres dalam keluarga. Selain itu, program parenting yang umum seringkali kurang efektif bagi orang tua dengan ADHD karena tidak disesuaikan dengan karakteristik mereka. Nah, dalam penelitian ini, orang tua yang menjadi partisipan itu memiliki anak usia 3 hingga 11 tahun, baik yang memiliki ADHD maupun yang tidak. Oleh karena itu, dikembangkan program intervensi IPSA yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan parenting, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan diri orang tua atau parental self-efficacy, serta memperbaiki kondisi keluarga dan perilaku anak. Nah, kemudian identifikasi variabel dari jurnal ini terdiri dari yang pertama ada variabel independen, yaitu program intervensi parenting IPSA. Kemudian ada variabel dependen utama, yaitu parental self-efficacy atau keyakinan orang tua terhadap kemampuannya dalam mengasuh anak. Kemudian ada variabel dependen tambahan, yaitu tingkat stres orang tua, kondisi lingkungan rumah, serta perilaku anak. Kemudian ada juga variabel confounding, yaitu tingkat keparahan ADHD pada orang tua, kondisi lingkungan keluarga, jumlah anak, dan usia anak, serta konsistensi mengikuti program. Nah, secara umum penelitian ini itu bertujuan untuk melihat apakah program IPSA ini itu dapat efektif dalam meningkatkan kemampuan parenting pada orang tua dengan ADHD. Oke, selanjutnya kaitannya jurnal internasional yaitu hipotesis penelitian terbagi menjadi dua, yakni ada primary hipotesis dan juga secondary hipotesis. Primary hipotesis sendiri menunjukkan bahwasanya orang tua dengan ADHD yang mengikuti intervensi IPSA itu hasilnya lebih signifikan untuk meningkatkan efikasi diri dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya mengikuti layanan secara rutin. Kemudian ada secondary hipotesis atau hipotesis tambahan ini bahwasanya intervensi IPSA ini meningkatkan dampak yang positif kaitannya untuk penurunan stres dalam pengasuhan, kemudian juga penurunan kayak kekacauan dalam rumah dan juga penurunan perilaku eksternalisasi anak. Jadi secara tidak langsung intervensi IPSA itu meningkatkan efikasi diri orang tua HDHD dengan HDHD. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian di sini kan ada subjek penelitian, desain penelitian, variabel dependen, dan prosedur eksperimen. Subjek penelitian sendiri itu terdiri dari 109 orang dengan orang tua diagnosa ADHD yang memiliki anak usia 3 hingga 11 tahun yang memiliki hambatan masalah pengasuhan. Nah, menurut persenannya itu mayoritas karakteristik partisipan itu adalah ibu sebanyak 84%. Terus dari desain penelitian sendiri yaitu ada RCT yaitu Random Control Trial. Jadi pembagian kelompok ini dibagi secara acak, itu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Eksperimen itu yang IPSA, kemudian kontrol itu yang mengikuti layanan rutin. Kemudian variabel dependen, variabel utama itu efikasi diri orang tua, variabel tambahan itu ada stres pengasuhan. Ada juga prosedur eksperimen. Nah, ini screening yang pertama ya, wawancara untuk kelayakan penentuan subjek, kemudian baseline, pengisian skala pretest, kemudian juga randomisasi pembagian kelompok. Program IPSA dibagi menjadi 14 sesi. 6 sesi untuk yang kelompok dan 8 sesi untuk individu. 6 sesi yang kelompok itu ada psikoedukasi ADHD dan juga strategi pengasuhan yang positif. Kemudian ada 8 sesi individu sendiri, yaitu ada pendampingan dari terapis. Dan setelah itu ada pembagian skala post-test dan juga follow up untuk mengetahui seberapa keberhasilan dari intervensi ini. Jadi itu kaitannya sama hipotesis sama metode penelitian ya guys. Hasil dari jurnal ini adalah terjadi peningkatan yang signifikan pada parental self-efficacy atau kepercayaan diri orang tua melalui program IPSA ini. Nah, jadi melalui program ini terdapat sebuah penurunan dari stres orang tua, terus kemudian kekacauan rumah, terus perilaku eksternal dari anak itu juga berkurang. Terus kemudian efek dari program IPSA ini pun sudah di follow up sampai 1,5 bulan hingga 3 bulan. Nah, program ini juga memiliki penyelesaian setinggi kurang lebih 96% dan tidak menimbulkan dampak negatif apapun. Nah, jadi kesimpulan dari program IPSA ini adalah program ini aman dan efektif untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan kepada orang tua dengan ADHD, khususnya dalam peningkatan self-efficacy orang tua. Namun untuk efektivitas dalam jangka panjang masih perlu diteliti lebih lanjut. Kelebihan dari jurnal ini adalah
metode yang kuat atau RCT, hasilnya jadi kayak lebih valid untuk intervensi yang spesifik dan komprehensif. Terus kemudian dalam jurnal ini juga mengukur banyak aspek seperti self-evaluasi, stres, terus kemudian tingkat partisipasinya juga tinggi. Namun, dalam jurnal ini juga memiliki kekurangan seperti data dari self-report ini berpotensi bias. Terus kemudian sampel yang digunakan pada jurnal ini tuh kurang beragam, terus efek jangka panjangnya belum jelas. Terus kemudian program yang dimuat dalam jurnal ini cukup kompleks. Selanjutnya, jurnal yang kedua dapat dilihat pada slide, merupakan jurnal nasional. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat kedisiplinan siswa di sekolah, seperti keterlambatan atau tidak mengerjakan tugas dan pelanggaran aturan. Nah, permasalahan ini itu salah satunya disebabkan oleh rendahnya kemampuan self-control atau kontrol diri pada siswa. Nah, kontrol diri ini merupakan kemampuan penting dalam mengarahkan perilaku agar sesuai dengan aturan dan norma. Oleh karena itu, digunakan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dengan teknik self-control yang bertujuan untuk membantu siswa memonitor, mengevaluasi, serta mengontrol perilakunya agar menjadi lebih disiplin. Sedangkan identifikasi variabel pada jurnal ini terdiri dari yang pertama ada variabel independen, yaitu Cognitive Behavioral Therapy dengan teknik self-control yang diperkuat dengan token ekonomi, kemudian variabel dependennya yaitu kedisiplinan siswa, kemudian variabel confoundingnya yaitu lingkungan sekolah, teman sebaya, metode pengajaran guru, serta motivasi dan kesadaran diri siswa. Nah, secara umum penelitian ini itu bertujuan untuk menguji apakah intervensi CBT ini dengan teknik self-control itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Hipotesis penelitian, jurnal ini menggunakan uji statistik UCT, adapun nilai T-nya itu sebesar 8,027, itu lebih besar daripada T-tabel, yakni 2,365, dengan nilai signifikasi 0,000, itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi secara tidak langsung, konseling kelompok CBT dengan teknik self-control itu dikatakan efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Atau kaitannya itu HA diterima, HO ditolak. Itu adalah hipotesis penelitian jurnal nasional. Kemudian ada metode penelitian. Ini ada subjek penelitian, ada desain penelitian, variabel dependen, dan juga prosedur eksperimen. Subjek penelitian itu terdiri dari 8 siswa SMK 1 Yogyakarta. Kriterianya siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah. Pemilihan subjek sendiri menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian ada desain penelitian sendiri, itu menggunakan on-group pretest post-test design. Jadi hanya menggunakan satu kelompok tanpa kelompok kontrol. Nanti awalnya menggunakan pretest, kemudian intervensi, yang terakhir menggunakan post-test. Kayak alurnya seperti itu. Kemudian ada variabel dependen, variabel utama pastinya adalah kedisiplinan siswa. Nantinya juga ada alat ukur, yaitu alat ukur skala kedisiplinan. Dan juga ada observasi wawancara dan dibantu dengan dokumentasi. Kemudian ada prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen ini pastinya menggunakan skala pretest, kemudian adanya treatment atau layanan CBT dengan teknik self-control, kemudian post-test. Itu adalah kaitannya sama hipotesis penelitian dan juga metode penelitian dari jurnal nasional. Nah, selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Hasilnya itu terdapat peningkatan kedisiplinan siswa yang cukup tinggi ya, dari rata-rata sebelumnya itu sebelum diberi treatment 76,875. Nah, setelah diberi treatment itu jadi 94. Terus kemudian hasil uji statistik juga menunjukkan T hitung ada 8,027, lebih dari T-tabel, itu T-tabelnya 2,365. Nah, SIG sama dengan 0,00 kurang dari 0,05, yang artinya hasilnya signifikan. Nah, secara perilaku siswa juga menunjukkan perubahan seperti siswa menjadi lebih tertib, terus siswa jadi mau mengerjakan tugas dengan baik, terus kemudian dia lebih disiplin dalam kegiatan sekolah. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT ini dengan teknik self-control efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dari siswa. Nah, dan dalam jurnal ini juga menggunakan penguatan dalam bentuk token ekonomi untuk membantu memperkuat disiplin perilaku pada siswa. Nah, kelebihan dari jurnal ini yang pertama itu ada hasil yang signifikan. Jadi hasilnya itu langsung terlihat terbukti juga secara statistik. Terus kemudian mudah diterapkan di sekolah. Terus kemudian datanya beragam seperti menggunakan observasi, angket, dan wawancara. Terus kemudian perubahan perilaku juga langsung terlihat. Nah, namun pada jurnal ini juga memiliki kekurangan seperti sampel yang digunakan ini sangat kecil dan tanpa kelompok kontrol juga. Terus kemudian rentan dengan faktor luar. Nah, efek jangka panjangnya juga belum diketahui. Seperti itu
review jurnal yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.